wassalatu wassalamu ala Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Yesi selaku dosen pengawas pada mata kuliah ini dan teman-teman yang telah menyampaikan waktunya di hari ini. Di sini kita akan membahas tentang masalah kejiwaan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang merupakan sebuah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami kesulitan untuk fokus, mengatur waktu dan mengontrol perilaku di luar kendali kita. Oke, baik, mari kita pelajari lebih lanjut tentang ADHD yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi ADHD. ADHD adalah gangguan perkembangan syaraf yang ditandai dengan kurangnya perhatian, inattention, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Kondisi ini biasanya muncul pada masa kanak-kanak dan dapat berlanjut hingga dewasa. Baik, selanjutnya itu ada jenis ADHD. Nah, menurut DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder with Addiction. Nah, disitu merupakan buku panduan yang diterbitkan oleh Amerika. Nah, di mana buku panduan tersebut berisi tentang kesehatan mental atau kondisi yang berhubungan dengan sel saraf otak. Nah, di buku tersebut terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu ada ADHD tipe inattentive atau predominantly inattentive type. Nah, jika seseorang memiliki tipe ADHD inattentive, dia itu lebih banyak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian atau sulit untuk fokus dan sering lupa. Terus yang kedua itu ada ADHD tipe hyperactive impulsive atau predominantly hyperactive impulsive type. Nah, pasti kalian tahu ya orang yang hiperaktif itu kayak gimana. Nah, di sini tuh tipe orang hiperaktif itu banyak bicara, sulit mengendalikan gerak-gerik atau nggak bisa diam dan bertindak tanpa berpikir. Terus yang ketiga itu ADHD tipe gabungan atau combined type. Nah, tipe tersebut gabungan antara tipe ADHD inattentif dan hiperaktif impulsif. Misalnya itu gelisah, tidak sabaran dan tidak bisa mengatur waktu. Seperti contoh pada gambar tersebut di mana ada beberapa anak yang memiliki jenis ADHD. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan. Selanjutnya di sini ada gejala yang terjadi pada ADHD. Yang pertama itu ada kurang perhatian atau sering gagal dalam memperhatikan detail atau membuat kesalahan ceroboh. Jadi orang ini itu kesulitan mempertahankan fokus pada tugas, menyebabkan kesalahan yang dampaknya karena kelalaian. Jadi misalnya nih ada siswa tersebut ingat ketika diberi tugas oleh gurunya dalam kelas, tapi ketika keluar kelas dia lupa dan malah melalaikan hingga minggu depan. Yang kedua itu ada selanjutnya ada kesulitan mempertahankan perhatian dalam tugas atau aktivitas bermain. Jadi misalnya ada orang yang mudah teralihkan oleh orang luar atau pikirannya sendiri, tidak dapat fokus lama pada tugas. Misalnya ada orang lagi belajar di dalam kelas, terus di luar itu ada siswa lain yang sedang istirahat dan mengejar-ngejar temannya karena takut cacing, lagi main di luar. Nah, jadi si orang yang di dalam kelas tadi yang fokus belajar, jadi dia tuh nggak fokus gara-gara melihat orang yang dikejar-kejar gitu. Terus yang kedua itu ada hiperaktivitas, yaitu yang pertama sulit untuk duduk diam atau tenang. Jadi
kakinya apa sih, jadi misalnya ada orang nggak bisa diem, pokoknya kayak kakinya nggak bisa diem apa gimana lah gitu pokoknya ya. Terus ada juga yang sering tulisan atau bergerak-gerak, jadi dia tuh berdiri terus jalan-jalan kemana-mana padahal lagi jalan pelajaran. Terus yang terakhir itu ada impulsivitas. Jadi ada di sini yang namanya bertindak tanpa berpikir atau mempertimbangkan konsekuensi. Jadi kayak misalnya kita masuk ke dalam kelas nih, terus nanti jam pelajaran yang kedua itu masih ada, tapi si orang tersebut itu malah ya udah saya bolos aja gitu tanpa memikirkan gimana nanti bakal dapat SP atau gimana gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafael. Baik, selanjut faktor penyebab terjadinya ADHD. Penyebab pasti ada hadir belum sepenuhnya diketahui, tetapi beberapa faktor yang meliputi faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor neurologis. Faktor genetik cenderung bersifat keturunan. Contohnya warna mata, golongan darah, tinggi badan, penyakit turunan, dan bentuk rambut. Nah, terus faktor lingkungan, paparan zat kimia, alkohol, dan rokok selama kehamilan dapat meningkatkan resiko ADHD. Contohnya paparan zat kimia yang berbahaya saat kehamilan, ibu hamil yang merokok, minum alkohol, atau terkena paparan zat yang beracun dapat meningkatkan risiko anak yang terkena ADHD. Paparan timbal. Yang ketiga, nutrisi yang buruk sejak kecil. Yang keempat, stres atau trauma di masa kecilnya. Yang ketiga, faktor neurologis ADHD. Contohnya seperti gangguan pada fungsi otak atau struktur dan aktivitas otak. Terus yang kedua, ketidakseimbangan neurotransmitter dan zat kimia otak. Yang ketiga, keterlambatan perkembangan otak. Yang keempat, respon otak terhadap rangsangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara mengatasi ADHD. Pengobatan ADHD biasanya melibatkan kombinasi terapi termasuk terapi perilaku, mengajari anak-anak dan orang dewasa dengan ADHD keterampilan untuk mengelola gejala mereka. Kedua, terapi obat-obatan tertentu dapat membantu mengurangi gejala ADHD seperti stimulan dan obat non-stimulan. Ketiga, terapi keluarga, mengajari orang tua atau keluarga cara mendukung anak-anak atau orang dewasa dengan ADHD. Yang terakhir itu intervensi edukasi, mengubah lingkungan sekolah atau pekerjaan untuk mendukung anak-anak atau orang dewasa dengan ADHD. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada video. Mari kita simak sama-sama. Di dunia yang sebising ini, kadang-kadang terasa susah untuk berkonsentrasi. Hidup kita bergerak sebegitu cepat, sehingga rasanya kita selalu melakukan 10 hal berbeda sekaligus dan hanya memperhatikan setengahnya. Tapi kalian berpikir, semua orang mengalami hal yang sama kan? Iya kan? Bisa jadi demikian. Atau bisa jadi kalian menyandang ADHD. Orang yang menyandang ADHD bersifat hiperaktif, pelupa, tidak bisa konsentrasi, dan tidak teratur. Semua hal yang terdengar rada umum, bukan? Jadi bagaimana caranya tahu jika sifat kamu itu justru gejala ADHD? Apa saja cara merawatnya? Dan apakah ADHD justru dapat membuatmu lebih pintar? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai,
Mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri. Apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala-gejala penyakit jiwa atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Cek link di deskripsi untuk melihat penyedia layanan kesehatan mental terdekat. Penyandang ADHD memiliki 3 gejala umum: kesusahan berkonsentrasi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Contoh nyata gejala-gejala tersebut antara lain kesusahan dalam memperhatikan pelajaran dalam kelas, berbicara terus-menerus, dan menghentakkan kaki berulang kali ketika harus diam. Namun, hanya karena kamu sering melamun, bukan berarti kamu otomatis menyandang ADHD. Terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum seseorang didiagnosis menyandang ADHD. Oleh karena itu, diperlukan seorang psikolog profesional untuk melakukan diagnosis ini, karena tidak semua penyandang ADHD memiliki pengalaman yang sama. Contohnya, perempuan yang menyandang ADHD tidak sehiperaktif penyandang ADHD laki-laki. Dan oleh karena itu, seringkali tidak mencari perawatan karena merasa bahwa gejalanya tidak cocok dengan gambaran penyandang ADHD di media populer. Dan ADHD bukan sesuatu yang bisa diperbaiki, karena penyebab dari ADHD datang dari fakta bahwa otak seorang penyandang ADHD secara fisik berbeda dengan orang tanpa ADHD. Penelitian telah menemukan bahwa otak penyandang ADHD sekitar 3% lebih kecil dari orang tanpa ADHD. Perbedaan ini dapat menjelaskan mengapa penyandang ADHD mengalami kesulitan dengan konsentrasi dan kontrol impuls. Karena bagian otak yang mengatur hal-hal tersebut, yaitu lobus frontal, lebih kecil. Tetapi perlu diingat, hal tersebut bukan indikasi kepintaran. Justru, penyandang ADHD ditemukan memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan orang tanpa ADHD. Kecenderungan penyandang ADHD untuk bersifat impulsif mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil resiko. Dan walaupun penyandang ADHD sering melamun, hal ini justru membantu menginspirasi dan mendorong mereka untuk menemukan ide-ide kreatif baru. ADHD, seperti banyak gangguan mental lainnya, tidak diketahui pasti penyebabnya, walaupun beberapa faktor seperti gen dan merokok saat hamil dapat berkontribusi terhadap timbulnya ADHD. Selain terapi, perawatan ADHD seringkali melibatkan obat-obatan. Namun, perlu diketahui bahwa obat yang digunakan untuk perawatan ADHD memiliki resiko untuk menimbulkan kenaikan tekanan darah, kecemasan, dan lain-lain. Dengan demikian, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk menentukan apakah kamu benar-benar memerlukan obat untuk merawat ADHD. ADHD adalah gangguan mental yang tersembunyi. Banyak gejala ADHD adalah hal-hal yang tidak sepelekan dan anggap sebagai kekurangan yang bisa diperbaiki. Tapi, nyatanya adalah penyandang ADHD bertingkah sedemikian rupa karena mereka memang pada dasarnya berbeda. Tapi, apakah ini sepenuhnya buruk? ADHD, sama seperti banyak gangguan mental lainnya, bersifat kronis. Berarti, apabila Anda menyandang ADHD, Anda akan menyandangnya seumur hidup. Tapi jangan berkecil hati, karena perbedaan ini justru dapat menjadi kelebihanmu. Baik, kesimpulan sederhananya yaitu ADHD adalah gangguan yang memengaruhi otak dan membuat seseorang sulit untuk fokus dan mengontrol perilaku. Nah, gangguan tersebut itu dapat membuat seseorang. Yang kedua, ADHD dapat mempengaruhi banyak hal. Nah, seperti mempengaruhi kinerja sekolah, hubungan dengan orang lain, dan aktivitas sehari-hari. Terus yang ketiga itu ada pengobatan ADHD yang memerlukan kerjasama, seperti bantuan dari dokter, psikolog, guru, dan keluarga perlu bekerjasama dengan untuk membantu per individu dengan ADHD. Terus yang terakhir itu ada dukungan dan pemahaman yang sangat penting. Nah, dukungan ini bisa diambil dari keluarga, teman, dan orang yang ada di sekitar, yang dapat membantu mengatasi tantangan dan mencapai potensi mereka. Nah, selanjutnya ada sebuah kutipan motivasi dari Theodore Roosevelt bagi pengidap ADHD.
Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna, oleh yang tepat dan cuaca yang cerah. Mulailah dengan apa yang kamu miliki saat ini dan ingatlah untuk melangkah demi melangkah. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.